Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, memberkati dalam setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, dari pagi, siang hingga malam ini. Tuhan juga memberikan kami kemenangan untuk kami kembali membangun iman kami melalui ibadah kami pada malam hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah doa malam kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan padamu Tuhan. Jamah setiap hati dan kuasai kehidupan kami semua yang ada. Biar kami beribadah dengan kesungguhan hati kami di hadapan Tuhan, dengan kerendahan hati kami di hadapan Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan, bahkan firman yang disampaikan boleh semakin menguatkan iman kami untuk terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 83, besar anugerah Tuhan dan melimpah kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada,
berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin
biar kami merendahkan hati kami, memuji-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Layakkan kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Hanya Kau yang layak kami sembah. Haleluya, 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 Yesus. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Yesus. Kau layakkan hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami hidup dalam segala kelimpahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya.
kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau Tuhan. Kuasai kami semua Yesus, biar kami bersungguh-sungguh menyembah-Mu, biar kami bersungguh-sungguh berdoa kepada-Mu. Satukan roh kami Tuhan, satukan roh kami, biar kami terus memuji-Mu, biar kami terus menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang sanggup menyertai kami Tuhan, Engkau yang sanggup menolong hidup kami. Kami berserah penuh hanya pada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena kebaikan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah
menyelesaikan doa syafaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap jam ibadah, para pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati di dalam tubuh jiwa roh mereka, semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman, mengiring akan Tuhan Yesus, memberkati jam ibadah juga yang ada. Biar Tuhan ambil bagian di dalam setiap jam-jam ibadah yang ada. Kita terus berdoa bagi bangsa dan kota kita. Tuhan memberkati, Tuhan melawat para aparat pemerintahan dari pusat sampai tingkat daerah. Mereka yang ada di garda depan, para dokter, bahkan beserta tim medis yang ada, aparat keamanan, Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hingga mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada, khususnya pandemi COVID-19 ini. Amin. Kita juga berdoa buat jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Tuhan memberkati di dalam kesetiaan mereka, mengiring akan Tuhan. Juga Tuhan memberkati mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang saat ini di dalam kesusahan, yang di dalam pergumulan, kiranya kita doakan. Bahkan mereka yang sudah lama tidak hadir di dalam ibadah-ibadah, kiranya Tuhan mengingatkan mereka, menjamah hati dan kehidupan mereka. Amen. Akan kasih mula-mula, sehingga mereka boleh kembali setia mengiring akan Tuhan. Pada malam hari ini doa syafaat dipimpin oleh Bapak Gembala, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga hari-hari kami terkontrol, hari-hari kami semua Engkau tata sedemikian rupa, sehingga kami berada dalam wilayah kesetiaan, kesediaan, dan juga keikhlasan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami datang menghadap kepadamu, agar Tuhan tetap memberikan kami kesanggupan untuk bisa berperilaku dalam hidup ini sesuai dengan firman-Mu. Karena Engkau tahu, ya Allahku yang baik, bahwa hidup di dunia ini penuh dengan tantangan dan rintangan. Terlebih pada hari-hari belakangan ini, kami merasakan betul akan situasinya yang membutuhkan kesadaran tinggi terhadap kami sebagai umat, sebagai bangsa yang selalu berharap kepada Engkau. Karena masalahnya dari berbagai sektor kehidupan, kesehatan, ekonomi, kehidupan kekeluargaan, sekolah, dan juga tentang kenikmatan hidup dalam kewajaran. Bapa, kiranya Tuhan, apa yang hendak hamba-Mu sampaikan kepadamu, mohon Tuhan kiranya sempurnakan di dalamnya untuk apa yang kami rindukan, inginkan, dan luruskan apabila doa-doa kami salah dan keliru Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pada malam hari ini kami bersama memohonkan belas kasih-Mu senantiasa, dan Tuhan janganlah Engkau jemu-jemu mendengar doa kami, pengaduan kami, agar kiranya kami selalu ada tempat untuk membicarakan, untuk memberikan satu pengharapan kepada sesuatu yang patut menjadi harapan kami, yaitu hanya Engkau sendiri. Peristiwa yang ada dalam hidup pada belakangan ini yang dialami oleh seluruh umat manusia di permukaan bumi adalah keberadaan dari dampak destruktifnya dari COVID-19 ini. Tuhan, sehingga terjadi keburukan ekonomi di mana-mana, kemerosotan akhlak juga ada di mana-mana, kemudian kendornya rasa persaudaraan di mana-mana, terbentuknya egoisme
yang semakin menjadi-jadi karena ingin mempertahankan hidup diri dalam situasi yang seperti ini. Namun kami menyadari bahwa penegasan firman-Mu tidak membenarkan apabila kami kemudian mengurangi kesetiaan kami dalam saudara bersaudara, kepedulian kami kepada lingkungan, dan juga kesetiaan kami kepada Tuhan. Persaudaraan yang secara hierarkis ditata, orang tua, anak, menantu, cucu, semua biar berjalan pada alurnya dan tugasnya masing-masing. Bapak, ini ada gangguan yang memporak-porandakan dalam tatanan masyarakat. Bagi mereka yang imannya lemah, yang tidak tahan uji, mereka yang di dalam kekalutan pikiran karena tidak ada satu perteduhan, perenungan di dalam diri yang dinaungi oleh Tuhan. Tuhan tolong kiranya bangsa kami, umat-Mu ini Tuhan tolong. Pada malam hari ini kami melihat lagi sekali ada satu tenaga medis yang gugur sebagai dokter yang penuh dengan kasih. Juga kemarin wanita dokter juga gugur, dan banyak yang mengiringi dengan doa-doa, banyak yang mengiringi dengan kata-kata betapa mereka ikut merasakan keterhilangan. Kami bisa melihat Tuhan bahwa pengorbanan-pengorbanan mereka itu sungguh di dalam ketulusan, sampai menyerahkan nyawanya, menyerahkan karirnya, keluarganya, dan juga anak-anaknya untuk masa depan, bagi mengupayakan usaha penanggulangan penghambatan terhadap COVID-19. Kami tahu jikalau Tuhan tidak campur tangan dengan cepat, hal ini tidak akan bisa secepatnya untuk dapat terselesaikan. Kiranya anugerahi para pakar-pakar kami yang Tuhan, biar mereka merendahkan diri untuk bisa kemudian di dalam penelitian, pengamatannya untuk menemukan dan bisa secepatnya dimanfaatkan vaksin-vaksin baru untuk menangkal penyakit ini. Kalau dahulu Tuhan, Engkau sendiri yang mengatur, tatkala Israel dipakut ular, dan mereka banyak bergelimpangan mati, Engkau memberikan satu solusi dengan cara memandang ular tembaga yang dibuat oleh hamba-Mu Musa. Dan kesetiaanlah di sini yang menjadi akarnya, menjadi motifnya. Apabila mereka mau keluar berusaha memandang ular itu, dia akan sembuh. Tuhan yang menyelesaikan semua, Tuhan yang mengampuni bangsa ini. Demikian hendaknya kiranya Tuhan bagi bangsa kami, bagi seluruh umat manusia yang mereka sebenarnya melakukan banyak dosa. Kami akui Tuhan, bahkan sampai kami tidak bisa membilang dosa apa, memerinci kesalahan apa, terlalu banyak dosa yang dibuat oleh kami semuanya. Mari Tuhan, biar secara sadar dan tidak sadar, lewat budaya, lewat tata kehidupan sehari-hari ini, Tuhan tolong kiranya sertailah para pakar-pakar kami yang mengadakan penelitian untuk menemukan formulanya dengan cepat, guna menanggulangi ini semuanya supaya tidak berlarut-larut. Tuhan, Engkau tahu bahwa apa yang terjadi ini akan berdampak pada masalah-masalah psikis dari bangsa ini. Padahal keadaan jiwa dan kondisi psikologi bangsa ini perlu untuk ditata, diperbaiki, untuk mendaratnya firman kebenaran-Mu, untuk mendidik mereka dalam logika-logika yang benar, supaya mereka juga tahu agar seruan Tuhan, barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, biarlah ia mendengar akan firman-Mu. Ini membutuhkan jiwa yang tidak digoncangkan, jiwa yang penuh dengan ketenangan, keteduhan, memikirkan, memutuskan
jiwa yang dipenuhkan dengan kecerdasan dalam menangkap dan menangkap akan kebenaran pengajaran-Mu. Marilah Tuhan, kiranya Engkau beserta dengan bangsa kami ini, beserta dengan umat-Mu. Kami memang tahu Engkau selalu beserta, tapi kami ingin lagi Tuhan Engkau campur tangan, mengambil bagian demi bagian yang tengah ditangani oleh umat-Mu ini, yang kemudian terjebak dalam ketidakmampuan atau kekurangmampuan. Ambil alihlah Tuhan, agar semuanya dapat diatasi dengan begitu rupa, dan biar bangsa ini mereka bangkit dalam kesadaran yang tinggi, dan mereka mulai berjalan dalam kebenaran-Mu. Seluruhnya Kau sentuh Tuhan, umat manusia yang ada di permukaan bumi ini. Terlebih kami berdoa yang paling dekat dengan kami ialah bangsa kami Indonesia, kota kami Lamongan. Tuhan tolong kiranya Engkau menanganinya. Tuhan, biar siang dan malam mereka para pemikir mencoba untuk membangun rumus-rumus baru untuk menembus apa yang patut untuk dipakai supaya mempercepat penyelesaian dari musibah akan pandemi ini. Tuhan tolong kiranya sertai mereka, berikan kecerdasan dan ketenangan. Tenangkan bangsa ini Tuhan, yang mereka mulai mencoba untuk membuat satu keberadaan hidup, bukan lagi kata-kata yang dikatakan dalam perjuangannya sebagai kita, tetapi kemudian mengelompok dengan kata-kata kami. Ini melebur dan harus dileburkan dalam kesadaran bersama bahwa NKRI adalah untuk kami semua, dalam arti waktu kami berkata dengan Tuhan, tahu waktu kami berhadapan dengan sesama kami akan berkata NKRI untuk kita. Mari Tuhan, kiranya Engkau ubahkan serangan-serangan secara psikologis dan stigma-stigma yang tidak pada tempatnya. Engkau angkatkan, bersihkan dari hati dan sejarah bangsa ini. Sadarkan kembali, biar kiranya dari presiden, wakil presiden, menteri kabinet dari presiden, kemudian DPR RI, DPRD, dan mahkamah-mahkamah konstitusi, mahkamah-mahkamah agama, dan seluruh institusi yang mempunyai kewenangan dalam mengatur menata bangsa ini, sampai ke daerah kota-kota kami ini. Tuhan tata agar semua bersinergi dengan satu hati, dengan satu pakat, dengan satu langkah yang bersama untuk bisa bersama-sama memikul dan menyelesaikan permasalahan nasional ini yang sebetulnya bagian dari masalah internasional, agar semuanya dapat diselesaikan. Terlebih Tuhan menghadapi akan pilihan kepala-kepala daerah. Tuhan tolong, jangan kiranya hanya mengejar kedudukan, mengejar popularitas, dan kemudian mengejar-ngejar pada kehidupan yang hedonistis, tapi biarlah mereka betul-betul Tuhan pilihkan siapa yang bisa bertanggung jawab untuk menata pada negeri dan bangsa ini sesuai dengan rahmat kasih-Mu. Jikalau Engkau pernah menggantikan Saul dengan Daud, dan Daud dengan Salomo, Engkau memilihkan semua yang berkualitas di dalam membangun sistem pemerintahan. Tuhan tolong kiranya apa yang menjadi kewenangan Tuhan sejak zaman dahulu sampai sekarang masih akan tetap menjadi kewenangan Tuhan. Itu sebabnya kami mohon pengaturan dari campur tangan-Mu, karena apapun juga yang merupakan kewenangan Tuhan tidak dapat disingkirkan oleh karena kemajuan zaman. Tapi kemajuan zaman semakin menyibak, membuat manusia mengerti bahwa Engkau sungguh Allah satu-satunya yang wajib kami sujudi. Kami pohonkan kemurahan dan belas kasih itu dalam melakukan segala-galanya. Berkati kiranya Tuhan aparat pemerintah berkenaan dengan aparat keamanan TNI dan Polri, mengatur akan ketertiban, mengatur akan kondisi kehidupan yang tenang yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
mereka menghadapi beberapa kekerasan, menghadapi juga sikap-sikap sentimentalisme yang semakin tinggi. Berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengatur diri mereka yang telah ditetapkan sebagai aparat yang membawa kepada keamanan, satuan pengaman dan keamanan, baik yang ada di perumahan-perumahan, terlebih di daerah yang ada. Tuhan kiranya jagai, karena para begal, para pencuri, mereka telah merajalela. Ini adalah orang-orang yang patut untuk dikasihani, karena mereka tidak menemukan jalan yang lapang untuk mengatasi hal ini, kecuali mereka buntu dalam pemikiran. Tuhan tolong kiranya di dalam kuat kuasa-Mu. Bapa, sebentar kami akan diyakinkan, dikuatkan iman dan pengharapan kami kepadamu melalui firman-Mu. Biarlah kami yang punya telinga untuk mendengar, biar dipakai mendengar firman-Mu untuk mengerti dan untuk tetap tenang di dalam pengharapan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mohon semua ini. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pada malam hari ini kita dapat kembali berdoa malam di rumah kita masing-masing, dan kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita mau merenungkan dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Tentunya kisah ini sudah sering kita baca ataupun kita dengar dalam sekolah minggu, dalam khotbah-khotbah yang lain. Tapi mari kita kembali merenungkan kisah ini. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minum yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Amin. Di sini dikisahkan bagaimana tentang lahirnya Simson. Ya. Simson merupakan hakim Israel yang diceritakan mulai dari lahirnya. Ya, kalau hakim-hakim yang lain sudah berusia dewasa, lalu Tuhan memanggilnya dan diceritakan dan dicatat di dalam kitab ini. Tetapi untuk Simson diceritakan sejak awal mulanya bagaimana Simson ini lahir. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Lagi-lagi bangsa ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ketika Tuhan tidak berkenan dengan bangsa Israel, Tuhan menyerahkan bangsa ini kepada bangsa yang lain, yaitu dalam hal ini adalah bangsa Filistin. Tetapi Tuhan tidak membiarkan begitu saja bangsa Israel dalam genggaman tangan orang Filistin.
Tuhan menyerahkan ke dalam tangan orang Filistin tentunya ada tujuannya untuk mendidik bangsa Israel ini untuk kembali kepada Tuhan, ya. Yang pada waktu itu mereka sudah melupakan Tuhan sehingga tidak lagi mengindahkan apa yang menjadi amanat Tuhan, kehendak Tuhan. Hukum-hukum Tuhan sudah tidak lagi dikerjakannya sehingga apa yang jahat di mata Tuhan itu dilakukan oleh bangsa ini. Tetapi Tuhan menyiapkan penyelamatan bagi bangsa ini melalui keluarga Manoah. Allah memakai keluarga ini. Di situ dikatakan di ayat yang ketiga, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Sungguh ini sebuah berita yang gembira bagi keluarga ini, karena tentunya setiap keluarga, setiap seseorang yang telah memasuki rumah tangga, tentu keinginannya adalah memiliki seorang anak. Tetapi di sini dikatakan bagaimana kondisinya, istrinya adalah mandul. Suami istri ini tidak memiliki anak, tetapi Tuhan memberikan kemurahannya sehingga keluarga ini dikatakan atau dinubuatkan akan memiliki seorang anak. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minum yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kita tahu bersama ceritanya bahwa Simson nantinya akan menjadi pahlawan Tuhan yang begitu luar biasa, terkenal dengan kekuatannya, bukan karena kekuatan manusiawinya, tetapi kekuatan itu berasal dari Roh Kudus yang menguasai kehidupannya, karena menjaga kehidupan sedemikian rupa sehingga roh itu menguasai kehidupannya, sehingga dalam kehidupannya dia menjadi pahlawan yang gagah berani, dapat melawan orang Filistin. Ya. Pada malam hari ini, renungan firman Tuhan, saya berikan tema jangan mandul rohani. Bangsa Israel mengalami kemandulan rohani sehingga bangsa ini berbuat jahat di mata Tuhan. Mandul secara lahiriah atau secara fisik itu berarti tidak memiliki anak atau tidak memiliki keturunan atau tidak berbuah. Mandul rohani sama dengan tidak berbuah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dalam hal ini tidak ada buah pertobatan, tidak ada buah roh dalam kehidupannya, tidak ada perubahan sikap hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada perubahan karakter yang serupa dengan karakter Kristus. Ya. Kalau dalam pernikahan ketika sudah lama tidak memiliki anak, tentu kita akan bingung. Orang yang menikah tersebut atau rumah tangganya yang belum dikarunia anak, sungguh akan bergumul sedemikian rupa untuk dapat memperoleh anak. Ya. Bagaimana dengan kerohanian kita ketika kita sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun? Apakah kerohanian kita sudah membuahkan hasil pertobatan, membuahkan hasil karakter yang menyerupai Kristus, ataukah justru kita jatuh seperti bangsa Israel ini yang sudah begitu lama mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, dididik Tuhan sedemikian rupa, tetapi
tidak memiliki buah pertobatan atau buah roh dalam kehidupannya. Tentu ini yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka kita akan mendapatkan teguran atau hardikan atau ajaran dari Tuhan. Teguran Tuhan itu bermacam-macam, ya, bisa secara halus, bisa secara keras, ya, tergantung apa yang menjadi pelanggaran dalam kehidupan kita. Tetapi yang pasti ketika kita melenceng dari kebenaran firman Tuhan, karena Allah itu adalah Allah yang kasih, Dia pasti akan memberikan tegurannya. Demikian juga dengan bangsa Israel ini, ketika melenceng, Tuhan menyerahkan ke dalam orang Filistin. Tetapi bersyukur ada sebuah keluarga yang tekun berdoa, keluarga yang setia kepada Tuhan, sehingga keluarga ini mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, yaitu Manoah. Sekalipun dia mandul secara lahiriah, tidak memiliki anak, tetapi rupanya iman di dalam Tuhan itu tetap dibangunnya sedemikian rupa. Sehingga ketika firman ini datang, malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada istri dari Manoah ini, semuanya itu ditaati dan dituruti. Ya. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minum yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ya. Ini syarat yang harus dilakukan oleh suami istri ini untuk menjaga kehidupannya, memelihara diri sedemikian rupa supaya tidak minum anggur yang memabukkan dan jangan memakan sesuatu yang haram. Kalau kita baca ayat selanjutnya, mereka mengikuti apa yang menjadi anjuran dari Tuhan. Ya, bahkan malaikat Tuhan itu pun menampakkan sekali lagi kepada, kalau awalnya kepada istri Manoah, berikutnya lagi di ayat yang ke-8 itu ya. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang Kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Manoah memohon supaya apa yang diceritakan oleh istrinya itu, malaikat itu datang kembali, dan akhirnya malaikat itu pun datang kembali dan menyampaikan sekali lagi apa yang telah disampaikan kepada istrinya itu, dan akhirnya mereka berdua begitu mengalami ketakutan ya, karena melihat malaikat Tuhan yang begitu rupa ya, sehingga mereka benar-benar mengalami ketakutan. Di ayat yang ke-22, berkatalah Manoah kepada istrinya, "Kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah." Ya. Ketika memberikan persembahan dan persembahan itu diterima oleh Tuhan, nyala api menyaut persembahan korban yang dipersembahkan oleh Manoah itu, dan sungguh luar biasa Manoah sangat ketakutan. Mari ketika bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menyerahkan kepada orang Filistin, Tuhan menyiapkan penyelamatan bagi bangsa Israel ini melalui keluarga Manoah ini. Keluarga yang mungkin tidak dipandang orang ya, karena tidak memiliki anak. Mungkin zaman waktu itu ketika seseorang tidak memiliki anak adalah sebuah aib yang luar biasa, tetapi Allah mau memakainya karena kehidupannya
itu kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Manoah mendapatkan anugerah dari Tuhan, sehingga Allah memakai anaknya itu, yaitu Simson, menjadi pahlawan Israel. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-6 dan 7, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ini juga merupakan contoh bagaimana keluarga yang tidak memiliki anak, keluarga yang mandul, tetapi Tuhan bekerja melalui kehidupan mereka, sehingga lahirlah Yohanes Pembaptis, ya, yang dipakai Allah yang luar biasa. Kalau Manoah lahir Simson sebagai hakim Israel, sedangkan Elisabet akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Mungkin dalam kehidupan kita ada yang diperkenankan Tuhan untuk tidak memiliki anak, mandul, tetapi dalam hal iman janganlah kita mandul, dalam hal rohani janganlah kita tidak menghasilkan apa-apa, tetapi kita harus menghasilkan perubahan hidup, menghasilkan perubahan karakter dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Salah satu penyebab seseorang yang tidak mempunyai anak mungkin kualitas dari spermanya kurang baik atau benihnya kurang baik, ya. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Apakah benih firman Tuhan itu kurang baik sehingga kita tidak bisa berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan? Tentunya tidak, ya. Benih firman Tuhan itu sudah sempurna, sudah baik, tetapi kita manusianya responnya kita yang berbeda, ya. Kalau ada perumpamaan tentang benih dan tanah itu, ya, banyak yang menaruh benihnya di pinggir jalan, menaruh benih di semak berduri, ya, dan yang terakhir menaruh benih di tanah yang subur. Kalau kita ingin berbuah, tentunya kita harus menaruh benih firman Tuhan di tanah yang subur. Kita harus menggali tanah yang ada, mengolah tanah hati kita sedemikian rupa. Hati kita ini harus banyak diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Janganlah diisi oleh hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal dunia, tetapi hendaknya hati kita ini diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan, belajar mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Terus melatih kehidupan kerohanian kita, sehingga kehidupan kita dapat bertumbuh, dapat berbuah, sehingga tidak lagi kita mengalami kemandulan kerohanian. Ketika kita mandul rohani, ya, tidak berbuah di hadapan Tuhan, ya, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari Tuhan menghendaki kita untuk berbuah banyak supaya Bapa dipermuliakan. Dalam kehidupan ini, biarlah kita menghasilkan perubahan sikap yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perubahan karakter yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika kita mau membangun kehidupan kerohanian kita, membangun iman kita, maka ini yang diharapkan menjadi wujud dari kehidupan kita. Ada kasih, ada sukacita, ada kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Semuanya harus nampak dalam kehidupan kita. Setiap kita mendapatkan pergumulan, permasalahan, hendaknya ini yang kita tampilkan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, ya. Bukan kemarahan, bukan kebencian, tetapi yang dikembangkan adalah kasih, penguasaan diri, kesabaran, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Hakim-Hakim pasal 13 tadi merupakan contoh sebuah bangsa yang mandul rohani, dan Allah memakai keluarga yang mandul secara lahiriah tetapi tidak mandul secara rohani, ya. Demikian juga dalam Lukas pasal 1 ayat 6 dan 7. Dalam kehidupan ini, mari yang kita bangun janganlah sekedar hal lahiriah, hal-hal yang nampak, tetapi bangunlah kehidupan kita dari dalam sehingga melembab keluar, ya. Dari hati yang mengasihi Tuhan, dari hati yang melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang keluar dalam kehidupan kita ini benar-benar merupakan sesuatu hal yang murni dari dasar hati, bukan dari sebuah kefasikan, sebuah kemunafikan. Berbuat baik bisa saja dipelajari, orang-orang tanpa mengenal Tuhan pun bisa dipelajari bagaimana bersikap baik, bersikap sopan. Tetapi tentunya berbeda kalau berbuat baik, melakukan hal yang baik itu dari dasar hati kita yang paling dalam, dari roh yang menyembah kepada Tuhan. Tentunya hasilnya berbeda, orang yang merasakannya pun dapat merasakan perbedaannya. Kalau kita hanya membangun luarnya saja, maka itu tidak akan berdampak kepada sesuatu hal yang baik, tidak berdampak pada pertobatan orang lain.
Tetapi ketika hal itu kita kerjakan benar-benar dari buah pertobatan kita, dari buah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, tentunya itu akan membawa sesama kita untuk ikut bertobat, ikut hidup takut akan Tuhan, sehingga kita mempengaruhi hal yang baik, hal yang positif, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Jangan takut ketika kita mengalami kemandulan secara lahiriah, tidak memiliki anak, tetapi takutlah kalau kita mandul secara rohani, tidak berbuah untuk Tuhan, tidak ada yang dipersembahkan untuk Tuhan. Takutlah dan mari kita mau merubah kehidupan kita, memperhatikan kehidupan kerohanian kita. Selama kita mengiring Tuhan ini, mari kita mengevaluasi bagaimana hasil yang kita peroleh, bukan hasil secara fisik, tetapi hasil perubahan hidup dalam kita bersosialisasi, hasil dari perubahan karakter kita dalam kita bertutur sapa satu dengan yang lain. Bagaimana kalau kita dari dulu, dari awalnya kasar dan sampai sekarang tetap kasar, ya tentunya itu kita tidak mengalami perubahan. Kalau dari dulu kita suka berdusta, sekarang tetap berdusta, yaitu tidak ada perubahan. Tetapi biarlah pengiringan kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi kita menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, buah pertobatan, buah Roh, sehingga hidup kita dapat kita persembahkan untuk Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga ketika kita hidup berbuah untuk Tuhan, maka kita akan memberikan persembahan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kita melakukan ibadah yang sejati, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna dapat kita kerjakan dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaruan budi kita, budi yang dikuasai oleh Roh Kudus, budi atau pikiran yang dikuasai oleh Tuhan, sehingga pikiran kita benar-benar terarah oleh Kristus dan selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, sekalipun mungkin ada di antara kita masih mempergumulkan seorang anak, ya, tetaplah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan memiliki anak, maka kita harus memeliharanya, kita harus mendidiknya untuk hormat dan kebesaran nama Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tidak menjawab, seperti Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, maka kita pun harus tetap mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, untuk tetap setia, untuk tetap taat, dan memuliakan nama Tuhan, tetap berbuah, menghasilkan buah-buah kehidupan yang indah di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat malam hari ini, kalau Kau sudah pimpin kami dalam ibadah doa malam, mulai awal hingga selesainya ini. Tuhan, Kau mau sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami, sehingga menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat-Mu.
firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap berbuah, untuk memberikan buah yang baik, buah pertobatan, buah roh. Biarlah Tuhan Kau mau pimpin kami, sertai kami, supaya kami dapat melakukannya. Kami dapat berbuah bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu, oleh karena kami dekat kepadamu, menyatu dengan Engkau, sehingga Tuhan kami dapat berbuat segala sesuatu, semuanya itu hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau dapat memakai kami siapapun, sekalipun kami banyak kelemahan, tetapi Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang memiliki tujuan, Allah yang memiliki keinginan supaya kita semua menjadi umat yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam setiap kehidupan kami, dan kami dapat berubah sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu Bapa. Berkati kami yang sudah mengikuti doa malam pada malam hari ini, biarlah kami mendapatkan berkat yang dari surga dan mendapatkan sukacita yang dari surga. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam secara online pada besok lusa hari Kamis pukul 6:30 malam. Untuk Rabu ibadah PA 5:30 petang di gereja. Tuhan Yesus memberkati.